Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sorotan kamera. Kali ini kita akan mengupdate kembali informasi perkembangan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan aktor utama Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas salah satu tersangka Rizky Rizal yang berani mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022, satu hari sebelum kejadian penembakan itu terjadi. Bagaimana kelanjutan ceritanya, seperti apa yang diceritakan oleh Bribka RR ini, yuk kita akan lihat dari jabarexpress.com bahwa Bribka RR ini melihat langsung kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 ya. Dia saat itu katanya melihat sekitar 15 menit melihat Joshua masuk ke dalam kamar PC. Dan apa yang terjadi, yuk kita akan baca selengkapnya seperti apa beritanya. Cerita ini bermula pada saat Ricky Rizal ini dan Baradae mengantarkan barang-barang untuk Putra Sambo, diantarkan kepada SMA Taruma Nusantara tanggal 7 Juli 2022. Saat itu Bribka Rizky ini bertemu Pamong Putra Sambo di asrama SMA Nusantara di alun-alun. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Putri menelpon untuk meminta Rizky Rizal untuk pulang ke rumah Putri Chandrawati di Magelang. Akhirnya Bribka RR dan Baradae pulang untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi nih anehnya, pada saat Baradae dan Rizky Rizal tiba di rumah Magelang, dia tak melihat satu orang pun ada di lantai 1. Makanya mereka berdua langsung naik ke lantai 2 untuk melihat siapakah orang-orang yang ada di lantai 2. Baradae lantas naik ke lantai 2 tapi melihat Susi, pembantu rumah tangga, sedang menangis. Kenapa bisa menangis Susi ini? Apa yang terjadi di rumah Magelang ini sebenarnya? Apa yang terjadi sehingga Susi ini menangis? Yuk kita akan baca terus beritanya. Sedangkan Kuat pada saat itu, Kuat ini ya, KM Kuat Maruf ya. Kuat dalam kondisi tegang dan panik. Apa yang ditegangkan Kuat? Apa yang dipanikkan Kuat? Apa yang ditakuti Kuat? Sedangkan Rizky kemudian ceritanya kepada Kuat Maruf mengenai peristiwa yang terjadi. Rizky ini Bribka RR ini langsung menanyakan kepada Kuat Maruf apa yang terjadi sehingga ada ketegangan dalam rumah sih. Nampaknya dalam rumah di Magelang ini nampaknya ada terjadi sesuatu ya, ada kepanikan, ketegangan, sehingga Rizky Rizal ini mencium aroma-aroma ada yang tidak beres. Makanya Putri Chandrawati menelpon untuk pulang ya. Kepada Rizky, Kuat menceritakan dirinya melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari ketika ditegur. Kenapa Brigadir J ini lari ketika dilihat oleh Kuat Maruf? Ketika itu saat dia ditegur lari ya. Apa yang terjadi dengan Brigadir J sehingga ketakutan begitu ya, ketakutan, atau mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh Brigadir J, atau mungkin Brigadir J tidak mau dia ketahuan yang ada di situ ya. Kita lanjut baca ya. Lalu Kuat memerintahkan Susi untuk melihat keadaan Putri Chandrawati yang ternyata sudah tergeletak di kamar mandi lantai 2. Kuat ini langsung memerintahkan Susi untuk melihat Putri Chandrawati yang ternyata sudah terletak di lantai 2. Ini menurut cerita Rizky Rizal yang disampaikan oleh langsung pengacaranya pada saat konversi pers beberapa kemarinnya disampaikan di media ya. Lalu Yosua datang kembali hendak mau menjelaskan
Tetapi Yosua menangis. Yosua menangis. Kenapa? Apakah ini berita ini benar yang diceritakan oleh pengacara dan Rizky Rizal ini? Kenapa tiba-tiba Yosua menangis ya? Apakah ini benar pernyataan dari Rizky Rizal ini sesuai fakta yang terjadi sebenarnya, atau mengada-ngada ini sebenarnya untuk memberatkan Yosua? Lepas dari itu kita akan baca kembali ya beritanya. Tetapi Yosua menangis dan dihalangi kuat menggunakan pisau. Dihalangi kuat menggunakan pisau, berarti kuat ini dia ketahui betul apa yang terjadi ya. Maksudnya Kuat dan Brigadir J ini sebelum, berarti Kuat dan Brigadir J ini sebelum Baradae dan Rizky Rizal sampai di rumah Magelang, ada terjadi sesuatu di sana, entah itu pertengkaran antara Maruf dan Brigadir J sehingga membuat Susi menangis. Tapi sebenarnya Susi ini menangis aneh kenapa Brigadir Rizky ini tidak menanyakan kepada Susi langsung ya, kenapa dia tiba-tiba menangis ya. Ini sebenarnya Susi ini menjadi saksi kunci yang perlu digali keterangannya untuk kepolisian ya. Ini salah satu saksi yang bisa diandalkan apabila ini bisa, maksudnya ini Susi ini bisa jadi saksi mahkota, begitu bisa jadi ya, saksi yang istimewa begitu, istimewa karena dia tahu betul apa yang terjadi di sana. Karena tidak mungkin Susi ini tiba-tiba menangis tanpa mengetahui sesuatu atau yang terjadi dalam rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2020 tersebut. Lanjut, Brigadir Rizky melihat kondisi Putri di atas, Putri yang ada di kamar lantai 2 atas perintah dari Kuat, tapi ternyata melihat Putri sedang berbaring di lantai 2 di tempat tidur ya. RR ini kemudian bertanya, Rizky kemudian bertanya kepada Putri Chandrawati langsung apa yang terjadi. Tetapi Putri tidak menjawab. Putri tidak menjawab dan menanyakan posisi Joshua di mana. Menanyakan posisi Joshua di mana. Apa penanyaan ini terjadi dengan pelecehan seksual kah yang sering digaungkan oleh Putri Chandrawati? Tetapi kita lanjut dulu. Tetapi seandainya kalau memang terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir Yosua, ini dilihat di sini bahwa Putri Chandrawati ini ingin bertemu dengan apalagi dengan Brigadir Yosua. Nah mungkin kan sudah terjadi pelecehan seksual secara paksa, mungkin pasti korbannya trauma, tidak mau bertemu lagi dengan korban. Tapi kok ini kan ada permintaan bahwa di sini Putri Chandrawati ini meminta untuk bertemu Yosua di kamar lantai 2. Kita lihat pasal sebelumnya. Sebelum memanggil J, Rizky dan Baradae mengamankan senjata yang berada di kamar lantai ADC di lantai 1. Ya kan, sebelum memanggil ADC berarti kan ada permintaan Putri Chandrawati untuk memanggil Yosua. Tapi mengamankan senjata ini berarti memang Rizky ini punya feeling bahwa di dalam rumah ini sebenarnya terjadi ketegangan yang tidak diketahui, maksudnya ada sesuatu yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi. Makanya dia berusaha mengamankan senjata jangan sampai ada pertengkaran selanjutnya yang melibatkan saling tembak menembak ya. Ini berita kami dari dilansir dari jabarexpress.com. Brigadir Rizky langsung menemui Brigadir J untuk menanyakan apa yang terjadi, kenapa katanya Kuat Maruf marah kepada Brigadir J, tapi Brigadir J menjawab, saya tidak tahu katanya kenapa Kuat Maruf menurunkan saya pisau katanya. Itu yang diungkapkan oleh Brigadir Joshua Huta Barat kepada Rizky Rizal. Setelah itu era ini membujuk Brigadir J untuk menemui Putri Chandrawati lantai 2 atas permintaan Putri katanya. Di sini telah jelas kalau memang ada pelecehan yang sering digaungkan oleh Putri Chandrawati atau yang lain atau Ferdy Sambo. Tidak mungkin kan kalau memang pelecehan ini terjadi, tidak mungkin ini Putri Chandrawati sebagai korban dia bertemu langsung dengan pelaku pada saat itu. Dia ingin meminta itu. Kenapa dia tidak langsung pergi di dalam rumah atau mengamankan diri dalam rumah, mengamankan diri di luar rumah begitu untuk
menghindari pelaku pelecehan seksual kepada dirinya mungkin ya. Tapi dalam cerita Rizky Rizal sangat jelas ya, ini menggambarkan tidak ada pelecehan seksual di sana. Tapi mungkin ada terjadi tindakan asusila, entah itu siapa yang mungkin ya, entah itu siapa. Kita lanjut baca beritanya supaya kelihatan utuh beritanya di sini ya. Lalu Brigadir J menemui Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Brigadir J langsung bertemu Putri selama 15 menit di kamar Putri Chandrawati. Dan apapun yang diceritakan mereka berdua, Rizky Rizal tidak mengetahui apa yang diceritakan pada saat di kamar berdua. Apa sih yang diceritakan oleh Brigadir J dan Putri Chandrawati ini? Kenapa sangat tertutup sekali ya? Kayak ada suatu macam perjanjian ya. Saya menduga ini memang menurut isu-isu yang beredar, katanya dugaan ada hubungan spesial antara Kuat Maruf dan Putri Chandrawati ini, karena mereka kan sudah nikah selama 10 tahun ya. Maksudnya begini, Kuat Maruf ini menjadi supir Chandrawati selama 10 tahun, dan kedekatan itulah mungkin yang terjadi, timbul benih-benih cinta darinya. Bisa saja ya. Dan kejadian itu mungkin dilihat langsung oleh Brigadir Yosua, tapi Brigadir Yosua tidak mau menceritakan, yang berusaha menutupi kejadian itu. Makanya dipanggil oleh Putri Chandrawati di kamarnya, mungkin saja ya dipanggil Putri Chandrawati di kamarnya untuk menutupi apa yang dilihat pada saat itu. Mungkin ini bisa saja terjadi karena Kuat Maruf kan sempat mengancam Brigadir Yosua Huta Barat pada saat dia bertemu pada saat itu ya. Tapi kenapa kalau memang tidak terjadi sesuatu, kenapa harus ada pengancaman ya? Pengancaman mungkin mengancam, jangan lu bilang siapa-siapa, kalau kamu aman lu jangan bilang siapa-siapa yang terjadi. Tapi menurut saya ini sebenarnya ART ini menjadi saksi kunci ya, karena kenapa tiba-tiba dia menangis, ada apa di sana? Apakah dia sebelum di situ juga diancam oleh Kuat Maruf untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat sebenarnya, apa yang terjadi? Lanjut ya, kejadian itu berarti berlangsung malamnya setelah pertemuan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua Huta Barat selama 15 menit di kamar Putri Chandrawati. Brigadir J ini tidur di kamar lantai 1 bersama Baradae, sedangkan Rizky Rizal dan Kuat Maruf tidur di ruang tengah memakai kasur gulung tikar, kasur gulung ya. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi cerita baru dalam kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Sekali lagi, video ini hanya sekedar menganalisa sesuatu yang terjadi ya. Ini hanya cerita dari sudut pandang yang berbeda untuk diberikan analisa. Kalau memang ada kesalahan makanya cantumkan di kolom komentar mengenai kritik dan saran apa yang perlu dilakukan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Bye bye.